Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahmah. Khatimin nabiyyina wa imamil mursalina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung Profesor Dr. Maftuhin MAG, kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Dr. Hajah binti Ma'unah MPDI yang saya hormati, kepada Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Dr. Muhammad Zaini MA yang saya hormati, kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana yang saya hormati, dan tak terlupakan kepada segenap panitia Semarak PAI tahun 2020 yang saya hormati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdebar jantungku berdebar, berdebar setiap saat. Saudaraku, apa kabar? Semua sehat? Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh kita haturkan dengan tanpa rasa mengeluh, dengan ucapan alhamdulillah walillahil hamdu atas limpahan nikmat yang tak terbatas, sehingga kita dapat beraktivitas melawan rasa malas untuk menjadi hamba yang berkualitas. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad ibni Abdillah yang telah membawa kita dari zaman onta menuju zaman Toyota, yang telah membawa kita dari zaman orang berlari hingga zaman mobil Ferrari, yang telah membawa kita menyembah berhala menuju menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, berdirinya saya di sini bukanlah seperti halnya patung Liberty yang berdiri tanpa arti, membawa obor tanpa isi, membawa obor tanpa api, membawa buku tanpa isi. Akan tetapi berdirinya saya di sini tak lain hanyalah ingin menyampaikan sedikit materi yang penuh arti untuk mengkobarkan semangat kompetisi para pemuda dan pemudi di tengah-tengah pandemi melalui Semarak PAI. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pemuda gaul, pemuda tangguh. Apakah pemuda yang kesana kemari hobinya ngopi sambil chattingan sama Yayang Baby, katanya pandemi sekolah cuti? Tidak. Pemuda gaul. Pemuda yang gaul ini apakah pemuda yang hobinya rekreasi, kesana kemari hanya sekedar untuk foto selfie sebagai konten di story maupun FB? Tidak. Pemuda gaul, pemuda tangguh. Apakah pemuda yang hanya mementingkan dirinya sendiri sementara orang lain menderita akibat pandemi? Tidak. Akan tetapi pemuda yang gaul, pemuda yang tangguh itu adalah pemuda yang mampu menempatkan dirinya dalam kondisi dan situasi bagaimanapun. Tidak peduli susah maupun hina, sengsara ataupun menderita, bahagia ataupun duka. Yang diinginkan hanyalah satu, bagaimana pemuda itu untuk terus berikhtiar, bisa belajar, beribadah dan berkarya, menjadi generasi milenial yang bertakwa. Sebab pada hakikatnya yang dibutuhkan oleh negara ini bukanlah
seberapa kuat pemuda-pemuda saat ini, bukan seberapa tinggi profesi-profesi yang diampu oleh pemuda-pemuda saat ini, akan tetapi yang dibutuhkan adalah generasi-generasi yang berprestasi, yang mampu memberikan revolusi yang berarti untuk bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju. Sehingga sebagaimana pepatah Jawa mengatakan, urip iku urup, hidup itu menyala. Maknanya, hendaklah kehidupan seseorang itu mampu memberikan kemanfaatan bagi orang-orang di sekitar. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, kenapa kita harus menjadi generasi-generasi yang gemilang? Dan kenapa kita harus menjadi generasi-generasi yang berprestasi? Tak lain karena kita adalah syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Betul? Oleh karenanya, maju mundurnya suatu bangsa ini dilihat dari pemudanya. Sebab generasi muda adalah tonggak perjuangan dan harapan bangsa. Inna fi yadi syubbani amral ummah wa fi aqdamihim hayataha. Sungguh di tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah kehidupan umat. Itulah mengapa kita sebagai generasi milenial tidak boleh lengah untuk terus belajar, bertakwa dan berkarya meskipun di tengah-tengah masa pandemi ini. Masa-masa pandemi ini bukanlah suatu alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. Toh meskipun tempat kita jauh dari jangkauan internet misalnya, sedangkan pembelajaran masih menggunakan sistem online, maka kita bisa mencari alternatif lain untuk terus belajar, yaitu dengan membaca buku, bisa dengan membaca koran, majalah atau lain sebagainya. Itu pun jika kita mau melakukannya, saya yakin kita tidak akan kalah jauh dengan mereka yang belajar secara online. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Talabul ilmi atau menuntut ilmu itu diwajibkan atas muslim laki-laki maupun perempuan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11 bahwa Allah telah berjanji akan mengangkat derajatnya orang-orang yang menuntut ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antaramu dan akan meninggikan derajatnya orang-orang yang menuntut ilmu. Hadirin rahimakumullah, pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan kita. Tanpa pendidikan niscaya tiada peradaban dunia. Peradaban terjadi bukanlah karena kekayaan materi yang dimiliki oleh suatu bangsa, akan tetapi potensi keilmuan, pengetahuan tinggi yang mampu dicapai oleh generasi-generasi muda sehingga mampu menata kehidupan ini ke arah yang berkualitas meski dengan kekayaan yang serba terbatas. Akhirnya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Maklum sajalah, ilmu pun masih seberat debu, pengalaman pun masih sebesar api. Jalan-jalan ke Surabaya, singgah ke Badas membeli sepatu. Kalaulah saya tidak juara 2, saya ikhlas juara 1. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.